Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini masih pada Sabtu yang ketiga kita melanjutkan kajian kita dan pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz. Ya, alhamdulillah, di hari ini di kota kita kedatangan para asatid. Ini jadwalnya nggak tabrakan nggak? Hari ini kajian kita dengan jadwal beliau berdua enggak? Jam? Oh. Taib. Tadi sebelum berangkat sebenarnya saya mau tanya kalau tabrakan mungkin ya kalau tadi ya asalnya yang di sini diliburkan kemudian ke sana. Tapi kalau sudah masuk gimana lagi ya? Taib. Ya, itu adalah sebagai bentuk takzim, penghormatan kepada yang senior begitu maksud saya. Tapi lupa kemarin tidak tanya kepada teman-teman. Taib, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Mari kita lanjutkan kajian rutin kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan pahala keistiqomahan. Dan mana istiqamah itu pahalanya besar. Istaqimu walan tuhsu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, sekarang kita sampai pada pembahasan khudhu anni manasikakum, yakni hajatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambil oleh kalian dariku manasik haji kalian. Ya, ini kita akan membahas tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita baca panjang sekali, ya, makanya saya tidak membaca teks daripada hadisnya, langsung saya akan bacakan terjemahannya, biar tidak makan waktu yang panjang. Kalau dibaca Arabe iso 2 kali pertemuan gak mari. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, khudhu anni manasikakum, ambil dari kalian manasik haji kalian. Ambil dariku manasik haji kalian. Ya, ini bicara tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dengan sanadnya dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya dia berkata, kami masuk menemui Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ia bertanya tentang orang yang datang hingga sampailah kepada aku, lalu aku pun berkata, aku Muhammad bin Ali bin Husain. Jadi ternyata yang datang adalah siapa? Muhammad bin Ali bin Husain.
Kemudian beliau mengarahkan tangannya ke kepalaku, kemudian membuka baju luarku dan baju dalamku serta meletakkan tangannya antara kedua putingku, sedangkan aku pada saat itu adalah anak yang baru dewasa. Anak yang baru dewasa. Ini apa ini? Gulamun syabun. Anak yang baru mendekati usia balik, begitu maksudnya ya. Kemudian dia berkata, selamat datang wahai anak saudaraku, bertanyalah apa saja yang engkau kehendaki. Maka aku pun bertanya kepadanya. Ia pada saat itu sudah buta. Waktu sholat mendatang, lalu ia berdiri dengan pakaian yang diselimutkan ke badannya. Setiap ia meletakkan pakaian itu di atas pundak, ujung-ujungnya terlepas kembali karena sangat kecilnya pakaian tersebut. Sedangkan selendang miliknya ia letakkan pada kayu tempat menggantung pakaian. Kemudian beliau mengimami kami. Setelah itu aku berkata, beritahukanlah kepadaku tentang haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepada aku tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji. Lalu beliau pun mengisyaratkan dengan 9 jarinya dan berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah. Jadi akan menceritakan bagaimana sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak dari Madinah. Di mana Nabi tidak tinggal di Madinah, beliau tinggal di Madinah, tidak pergi haji selama 9 tahun. Jadi selama tinggal di Madinah tidak pernah melakukan haji. Ya, kemudian pada tahun ke-10, ya setelah Fathu Makkah, diumumkan kepada halayak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat melaksanakan haji. Jadi ini haji pertama dan juga haji terakhir bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya setelah setelah 9 tahun atau 10 tahun tinggal di Madinah, ini haji pertama dan haji terakhir. Memang disebut haji wada, perpisahan. Kemudian diumumkan bahwa Rasulullah SAW akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Lalu kemudian datanglah ke Madinah manusia yang banyak. Begitu diumumkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berangkat haji, maka berduyun-duyun datang manusia, datang ke Madinah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tentunya ingin ikut berhaji bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya hendak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengerjakan seperti apa yang beliau kerjakan di dalam ibadah beliau berhaji. Lalu kami pun keluar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sampailah kami di Dzulhulaifah. Di Dzulhulaifah ya, yang sekarang kemudian disebut Bir Ali ya, masjid di sana. Di Dzulhulaifah. Di situ Asma binti Umaysh melahirkan Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ia mengirim pertanyaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus aku lakukan? Maka beliau menjawab, irtasili, mandilah kamu, wastathfiri bithaubin, kemudian pakailah napa jenenge cawat ya, pembalut darah yang ada di kemaluan, karena habis napa nifas, melahirkan, banyak keluar darah nifas, maka dipakaikanlah, kalau zaman sekarang pakai pembalut. Kemudian wastathfiri bithaubin, ya gunakanlah tadi itu pembalut dengan kain, wa ahrimi, kemudian berihramlah. Jadi Asma binti Abi Bakar, Asma binti Umaysh ya, ibunya Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu taala anhu, sekalipun dalam keadaan nifas maka tetap berihram ya, tetap berihram. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, tetap meniatkan ihram. Kemudian menjaga kesucian dengan memasangkan, kalau zaman sekarang pembalut ya, agar menahan tetesan-tetesan darah atau aliran-aliran darah yang keluar dari kemaluannya. Setelah itu beliau sholat di masjid.
ya yang ada di sana, ya sholat di sana, dan menunggang qaswah, yakni onta beliau. Hingga apabila onta itu telah sampai di Baidha, aku memandang ke batas pandanganku di depan beliau dari para pengendara dan pejalan kaki. Dilihat saat itu pemandangan yang luar biasa, bagaimana Nabi SAW diikuti oleh ribuan manusia. Ya, dari ada yang berkendara, ada yang berjalan kaki. Nah, bisa kita bayangkan yuk melaku toko Medina, ya, untuk berjalan melaksanakan ibadah haji. Ya pengelakon ini kan begitu ya. Ana sing naik onta, ana sing jalan kaki, mungkin gantian ya, pegel sing mlaku numpak, sing mari numpak mlaku, mungkin begitu, wallahu alam, ya. Begitu pula di sebelah kanan kiri dan belakang beliau, melihat begitu banyak manusia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW berada di tengah-tengah kami. Nabi SAW dikelilingi oleh ribuan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lalu kepadanya lah diturunkan Al-Quran dan beliaulah yang mengetahui tafsirannya. Turun saat itu Al-Quran, kemudian beliau yang memahami tafsir daripada ayat tersebut. Tidak disebutkan di sini ayat apa yang turun. Kemudian apa yang beliau kerjakan, kami kerjakan pula. Jadi apapun yang beliau kerjakan ditiru semuanya oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Lalu beliau memulai dengan talbiyah yang mengandung makna tauhid, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Dan bacaan talbiyah ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala dibaca saat apa? Mengawali ikhram, sudah pakai baju ikhram, kemudian sudah meniatkan ikhram, ya, lalu membaca talbiyah. Namun sebagian orang zaman sekarang aneh-aneh, jadi selawat talbiyah, ya, aneh-aneh gitu. Jadi gak dalam keadaan berikhram, kemudian gak mau berangkat ke sana. Ada acara apa jenenge kumpulan haji, maca iki labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, sampai di lagu begitu ya. Ini nganeh-nganeh ya. Jadi semakin kreatif memang. Ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut hawa nafsunya, semakin lama kan semakin kreatif. Manusia ini cerdas. Berperadaban gitu ya. Kalau gak diatur sama syariat gak bisa karepe dewi. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ya, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan itu adalah milikmu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Maka manusia pun ikut bertalbiyah dengan talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang mereka pakai bertalbiyah dengan talbiyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasulullah SAW tidak pernah menambah sedikit pun dari talbiyah ini. Beliau terus mengulang talbiyah ini, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi sepanjang perjalanan setelah meniatkan ikhram maka bertalbiyah terus. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Jadi bertalbiyah terus. Baik. Kemudian Jabir radhiyallahu taala berkata lagi, kami tidak meniatkan kecuali haji. Kami tidak mengenal umrah hingga kami sampai di Ka'bah bersama beliau mengusap Hajar Aswad. Lalu beliau tawaf sambil berlari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Jadi tawaf ya itu pada 3 putaran pertama berlari-lari kecil, ya, berlari-lari kecil. Itu kalau laki-laki, kalau perempuan enggak. Ya, itu untuk kaum laki-laki. Kalau perempuan enggak. Ya, kalau perempuan kan beda. Kalau dia lari-lari kecil pemandangannya beda. Ya, kalau perempuan lari kan pemandangannya dibeda kan gitu nggih. Maka enggak.
Perempuan tidak lari-lari kecil. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya. Jadi kalau laki-laki bawa perempuan pun demikian, dia juga nggak lari-lari kecil. Kenapa? Iso ketinggalan bojone. Nah, kan begitu nggih. Jadi tempat tawaf 3 kali putaran pertama atau sa'i nanti pembahasan antara 2 tanda hijau. Maka disunahkan lari-lari kecil. Tapi perempuan enggak. Ya. Maka laki-laki yang bawa perempuan, bawa istrinya, bawa ibunya, bawa adiknya, yang mengikuti kaum wanita yang menjadi tanggungannya begitu ya. Yang ikuti mereka. Ya, tidak berlari-lari kecil. Ya, tidak berlari-lari kecil. Mungkin digabungkan ya sambil ngikuti mereka berlari kecil di tempat. Ngalon ini kayak aneh melaku padahal kayak aneh melayu padahal melaku di tempat ngikuti nama jenenge istrinya. Ya apakah ya boleh-boleh saja. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Jadi berlari kecil pada 3 putaran pertama dan berjalan pada 4 putaran berikutnya. Ya, jadi berlari kecil pada putaran yang 3 putaran pertama, lalu berjalan biasa pada 4 putaran yang terakhir. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Nah, tatkala ini enggak disebutkan ya. Tapi enggak apa-apa saya jelaskan. Jadi tatkala sudah sampai di dari tempat miqat tadi itu ya sudah meniatkan ihram, kemudian bertalbiyah terus sampai melihat Ka'bah. Jadi bertalbiyah terus sampai melihat Ka'bah. Begitu sudah melihat Ka'bah, sudah akan memulai memulai tawaf. Nah, saat jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala berniat ihram tadi memakai baju ihram dalam keadaan 2 pundak ditutup. Dalam keadaan 2 pundak ditutup. Begitu sudah sampai di Ka'bah, di depan Ka'bah, mau melakukan tawaf, maka pundak kanan dibuka. Ya, pundak kanan dibuka. Jadi pundak kanan dibuka itu hanya untuk tawaf saja. Selain tawaf enggak. Gitu ya. Jadi tawaf tadi dalam keadaan pundak kanan dibuka. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Lalu memulai dengan mencium Hajar Aswad kalau bisa. Memulainya dengan mencium Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar, mencium Hajar Aswad kalau bisa. Kalau tidak bisa, maka mengusap Hajar Aswad lalu tangannya dicium. Hajar Aswad diusap, tangannya dicium. Kalau tidak bisa mengusap Hajar Aswad, maka memberikan isyarat dari kejauhan ke arah Hajar Aswad, tangan diangkat, Bismillah Allahu Akbar, tangan tidak perlu dicium, gitu ya. Ini yang banyak terjadi kekeliruan di situ. Saya ngisi satu travel umroh di Malang sini, bukan yang kemarin saya berangkat, yang lainnya saya diminta ngisi. Saya koreksi, saya lihat mana materinya, biasanya yang disampaikan, saya dikirimi PPT jadi PowerPoint, tak lihat, wah banyak koreksi, tak koreksi aja, bapak ini koreksi aja. Ya, saya bikinkan PowerPoint sendiri, kemudian saya jelaskan begitu. Yang punya ownernya tole saling pandang gitu. Ya, salamu dewe nyeluk aku kan gitu nih. Ya tak koreksi begini gini ya. Jadi di antaranya ini di sana disebutkan yang mereka bikin itu mengisyaratkan tangan lalu tangannya dicium. Ini enggak benar. Nah, ngapain tanganmu ambung dewe kok napane kan gitu loh. Ya, tapi kalau mencium Hajar Aswad iya masyru'. Kan gitu ya. Hajar Aswad diusap, nah tangannya ini habis mengusap Hajar Aswad, kemudian tangannya dicium. Engko sik masuk akal gitu loh ya. Si ana sebab musababi begitu ya. Tapi itu kodoan bismillahirrahmanirrahim. Gitu ya. Ya, ini tidak ada yang seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Dan kemudian setelah itu mulailah ya, mulai tawaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala sudah kenceng ya lurus kita dengan Hajar Aswad ya. Kalau sekarang kan semua ada tandanya. Semua ada tandanya.
Ya, lurusnya Hajar Aswad kita lihat sebelah kanan sana ono tulisannya Hajar Aswad sebelah kanan ini. Maka antara tanda itu dengan Hajar Aswad lurus sudah. Kita di antaranya itu langsung ke kiri, bismillah Allahu Akbar. Hatta di apa jenenge lantai 2 atau lantai 3 bahkan di rooftop pun seperti itu ada tandanya. Hingga kita tatkala tawaf bisa enak tahu mana tempat Hajar Aswad, mana melewati rukun Yamani, misalkan ya tahu ini ya. Jadi 3 putaran yang pertama itu lari-lari kecil, lalu 4 putaran yang terakhir napa jalan kaki biasa. Ya jamaah rahimakumullahu taala. Nah, selama tawaf itu apa yang dibaca sakarepe wis. Ya. Sakarepe terserah, baca Quran boleh, berdoa boleh, berzikir boleh. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ngerepek ambek maca buku ya boleh. Ndonga ambek ngerepek. Tapi yang harus kita perhatikan yang penting dalam berdoa itu faham apa yang diminta. Aja ndonga gak paham wis pokoke sak buku khatam gitu ya. Apa nyewa karo wis husnudzon ae. Allah sing roh gitu. Ya jangan begitu, paham dengan apa yang dibaca. Masalah rahimakumullahu taala. Ya. Jadi bebas. Bahkan ngobrol juga boleh. Ngobrol boleh? Boleh. Enggak apa. Begitu sampai di mataf tempat tawaf misalkan ketemu konco lawas, "Lho kon ndek kene ya, apa kabarmu?" Oleh. Lalu sepanjang tawaf lu ngobrol tok oleh. Ya sah gitu ya. Enggak masalah. Ya cuman malah gak ndonga. Ya, cuman malah gak ndonga. Tapi sah enggak apa-apa kan gitu nggih. Sama sekali rahimakumullahu taala. Baik, kemudian setelah melewati rukun Yamani itu adalah rukun sebelum Hajar Aswad. Ada rukun Yamani. Begitu melewati rukun Yamani, maka napa jenenge sunai ngusap, diusap tok, gak kade diambung, diusap tok. Ya, diusap tok. Kalau bisa, kalau ndak bisa, ya gak pakai isyarat. Ya, kalau bisa ngusap diusap, kalau ndak bisa gak pakai diisyaratkan kayak Hajar Aswad begitu. Ini juga saya koreksi, banyak jamaah seperti itu melewati rukun Yamani dikasih isyarat begitu guys. Wong Indonesia iki angel kok kandanane angel. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ya, lalu kita membaca nama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, seperti itu. Dan itu juga memberikan isyarat kepada kita. Nabi tatkala membaca antara itu rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar, maka itu pula seharusnya yang kita baca, yang kita paham yang pendek-pendek begitu. Kan gitu nggih. Jadi yang mudah. Apa yang mudah kita baca agar napa? Agar khusyuk. Orang tatkala misalkan baca dari bukunya begini, sampai ngingkluk ngene, tabrakan, ngene enggak bisa khusyuk. Tapi kalau dia hafal, berarti enggak usah panjang-panjang. Sing napa jenenge oleh ana donga sapu jagat ini sapu alam raya lah. Ya, yang sedikit tapi maknanya dalam. Begitu ya, hajat apa begitu ya. Yang kita bisa paham, bisa khusyuk di dalam kita membacanya begitu ya, jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Ya kesalahan juga misalkan jamaah sekalian rahimakumullah selalu dibimbing aja imam ono sing mimpin Allahumma ya Rabbana kan gitu ya. Enggak usah begitu, masing-masing berdoa sendiri-sendiri ya, masing-masing berdoa sendiri-sendiri atau berzikir semaunya deh, sing enak ya apa terserah sudah. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, kecuali pada tempat-tempat yang itu doanya khusus seperti rukun Yamani tadi, doanya khusus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang lain gitu ya monggo terserah, bebas. Tapi kalau kita melihat mencontoh doa antara rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad, doanya pendek. Kan gitu ya, pendek saja.
gitu ya. Yang penting kita bisa paham, kita khusyuk membacanya dan seterusnya. Atau doa itu sudah dibaca muter wis ngikut doa. Ya tidak ada doa yang lebih baik daripada doa itu. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada aku kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, selamat dari neraka. Ada yang lebih baik daripada doa itu? Ada nggak? Sudah ya itu kan gitu ya. Jadi kalau nggak apalah kayak ya wis iku ae wis mencukupi dari segala doa. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Tapi setelah selesai kemudian pergi ke makam Ibrahim. Nabi SAW pergi ke makam Ibrahim alaihissalam. Makam itu maknanya nggon ngadeg, tempat berdiri, bukan makam. Bukan Nabi Ibrahim dimakamkan di sana, bukan begitu. Itu makomun, itu maknanya tempat berdiri. Jadi batu itu dulu dibuat oleh Nabi Ibrahim untuk ance-ance ngedekno Ka'bah, itu maksudnya. Bukan makam. Ya, Nabi Ibrahim berdiri anci-ancian batu itu untuk menata bebatuan yang disusun untuk menyusun Ka'bah, bangun Ka'bah dengan Nabi Ismail. Ya, jadi Nabi Ismail membawakan batunya, Nabi Ibrahim masang, begitu loh, kira-kira begitu. Jadi Nabi Ibrahim anci-anci batu tersebut. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Sambil membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Dibaca menuju makam Ibrahim sambil membaca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, dan jadikan tempat salat dari makam Ibrahim. Lalu beliau menjadikan makam Ibrahim berada antara beliau dan Ka'bah. Ya seperti sekarang, dulu makam Ibrahim itu tempatnya dekat dengan Ka'bah, begini dekat. Jenenge digawe anci-anci. Ya gitu ya. Lah kalau di sana dibiarkan di sana sampai sekarang ngrimpeti wong toh. Wong tawaf, akhirnya mundur jauh dari Ka'bah. Asline dekat dengan Ka'bah. Lalu ditarik mundur ke belakang, begitu nggih. Dari di makam Ibrahim itu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Yang kemudian kita di Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan makam Ibrahim ya berada antara beliau dan Ka'bah. Jadi Nabi sholat, depannya adalah makam Ibrahim, nah di sanalah Ka'bah. Nah, kita juga pun demikian. Ya kalau bisa seperti itu, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, maka ya di mana saja dari Masjidil Haram kita boleh sholat sunnah 2 rakaat setelah tawaf. Ya. Lalu perawi mengatakan, ayahku, yakni ayah Ja'far si perawi yaitu Muhammad. Ini Muhammad sinten tadi bin Ali bin Husain. Berkata, aku tidak mengetahui ucapan ini kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca dalam salat 2 rakaat ini qul huwallahu ahad dan qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca Al-Ikhlas. Itu 2 rakaat tawaf. Ya, 2 rakaat tawaf itu yang dibaca. Ya. Ojo maca ayat tasalu sampai an-naziat. Tawa lebih baik enggak? Hah? Ya enggak. Kenapa? Karena Nabi tidak baca itu, gitu maksudnya. Nabi membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Itu sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum. Ambil oleh kalian dariku manasik kalian. Ini bagian dari manasik. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nabi menyuruh kita ngambil manasik beliau. Sudah apapun yang beliau lakukan, apa yang beliau baca itu bacaan kita, begitu. Ojo napa? Ya nambah-nambahi. Ya, jangan nambah-nambahi. Jangan berijtihad sendiri sudah gitu loh. Kemudian beliau kembali mengusap Hajar Aswad. Jadi habis salat 2 rakaat tawaf, lalu beliau kembali ke Hajar Aswad. Ya, zaman sekarang wangel, uyel-uyelan kan begitu nggih. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, tidak usah maksa-maksa. Tidak usah memaksakan diri. Kalau kita bisa alhamdulillah, bisa ya tidak apa-apa. Kenapa? Tidak mengurangi apapun, gitu. Tidak mengurangi apapun. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya tidak usah
desek-desekan begitu nggih. Meneh sikut-sikutan, desek sampai nyikut. Nah, dosane nyikut luwih gede timbang ganjarane ngambung Hajar Aswad. Ya, kan gitu ya, karena menyakiti manusia. Lebih besar dosanya daripada pahalanya mencium Hajar Aswad. Jadi gak sumbut begitu. Apalagi ibu-ibu, waduh sampai nyewa napa jenenge calo Hajar Aswad, bayar 300 real. Lah dikekep teko mburi digawa nang Hajar Aswad, diambungno ngene. Ya kan jenenge maksiat di depan Ka'bah malah. Ya, bermaksiat di depan Ka'bah, maksiat di Masjidil Haram. Ya di napa jenenge dipegang orang yang bukan mahramnya. Salat di sana 1 rakaat 100.000 lah maksiate piro coba? Wis gak sumbut belas wis. Ya, wis salam bayar oleh dosa. Wis ndak usah medenteng lah begitu ya. Delok ruame wis gak mungkin, ayo lanjut. Enggak usah. Napa jenenge memaksa. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya, ndak usah memaksa. Itu bukan wajib, bukan rukun ya kan gitu ya. Jadi kalau bisa alhamdulillah, bisa ya sudah. Jadi kemudian beliau mengusap Hajar Aswad. Setelah itu beliau menuju Safa. Safa ya tinggal, kalau sekarang tinggal ke belakang gitu aja. Jadi itu tadi napa jenenge habis sholat di rukun Hajar di belakang makam Ibrahim, kemudian mundur ke sana itu sudah Safa. Nah, tatkala mendekati Safa, Nabi membaca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan abda'u bima bada Allahu bihi, aku memulai dengan apa yang Allah memulainya. Ayat tadi memulai dengan Innas Safa, berarti Safa dulu. Menuju Safa. Ya, abda'u bima bada Allahu bihi, aku mengawali dengan apa yang Allah mengawali dengannya. Lalu beliau pun memulai dari Bukit Safa, menanjakinya sampai beliau melihat Ka'bah dan menghadap ke arah Ka'bah. Ya, sana ini sih ketok sih ya ketok sih nggak terhalang gitu ya. Jadi naik ke Bukit Safa, saya kira nggak disebut mendaki soalnya wis roto gitu ya. Di keramik kabeh wis nggak ketok bukite, kecuali sebelah sana yang dipager. Jadi naik ke Bukit Safa, kemudian melihat ke sebelah kiri, di sana Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita. Ya, lalu kita membaca, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir, mengucapkan kalimat tauhid. Ya, beliau berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya. Jadi beliau bertakbir, ya Allahu akbar. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini tatkala di Bukit Safa. Lalu berdoa. Kemudian diulangi lagi. Allahu akbar. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ya, dan seterusnya. Lalu berdoa. Lalu membaca doa ini. Jadi membaca tahlil tadi itu, lalu berdoa, baca lagi, lalu berdoa, baca, lalu jalan. Ya, jadi berdiri di sofa sambil menghadap ke arah Ka'bah. Saat itu Ka'bah ada di sebelah kiri. Ya, lalu membaca ini. Ya, membaca la ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa zamal ahzaba wahda. Ini dibaca 3 kali. Di sela-selanya 2 kali membaca doa. Berdoa terserah. Kalau sekarang nggak sempat, nggak boleh berhenti. Kenapa? Macet. Macet kakean wong. Lek mandek wis langsung jegrek kono kan gitu nggih. Ya, maka ya sudah lanjut saja. Ya, sambil jalan dibaca. Ini lil maslahah
begitu. Sudah ada penjaganya, ada askarnya. Haji, haji, terus jalan haji. Ya, disuruh jalan, tidak boleh berhenti. Ya, mamnu tawakuf, tidak boleh berhenti, begitu. Sekalipun disunahkan kita berhenti sambil menghadap ke arah Ka'bah. Tapi kalau sudah dengar seperti itu sudah jalan saja. Jangan membuat kesulitan. Ya, karena kita urusan bukan diri kita sendiri, urusannya banyak orang. Kalau kita berhenti, apalagi serombongan berhenti, orang 100 berhenti gitu ya, rombongannya cegrek yang kono. Oh, iya. tambah rapat, begitu sudah jalan aja terus begitu. Ya. Apalagi pas musim haji, waduh tambah gak karu-karuan. Ya, orang begitu banyak, jutaan orang. Wadek mandek pisan, waduh bahaya itu membahayakan sekali. Berhenti itu bahaya. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Baik, kita lanjutkan. Di sela-sela itu beliau berdoa dan mengulangi bacaan 3 kali. Kemudian beliau turun menuju Marwah. Hingga ketika kedua telapak kaki beliau menginjak perut lembah, beliau berlari-lari kecil. Nah, kalau sekarang nggak ketok wis. Perut lembah, di pinggang lembah, ya, nggak ada, di kaki lembah nggak ada. Soalnya apa? Rata kan, di plester kabeh kan begitu ya. Di keramik semuanya, di marmer semuanya. Nah, penggantinya 2 tanda hijau. Begitu kalau sekarang kita sudah ada di 2 tanda hijau, lampu hijau begitu ya, sehingga area itu berwarna hijau, maka beliau berlari-lari kecil, lari-lari kecil. Di 2 tanda hijau itu berlari-lari kecil, ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, ketika beliau mulai naik menuju Bukit Marwah, beliau berjalan hingga sampai ke Marwah. Melewati 2 tanda hijau, sudah tidak di area hijau, maka jalan biasa lagi sampai ke Bukit Marwah. Tatkala beliau sampai di Bukit Marwah, beliau melakukan apa yang beliau lakukan saat di Bukit Safa. Inna Safa wal Marwata min syairillah, abda'u bima bada'allahu bihi, lalu Allahu Akbar, lalu bertalbiyah. Baca tahlil tadi itu la ilaha illallah wa la syarikalah, al mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa azamal ahzaba wahda. Diulangi 3 kali, sela-selanya berdoa. Berdiri menghadap Ka'bah, itu Ka'bah ada di sebelah kanan. Tapi saya kira ketok, enggak kelihatan karena ada bangun. Cuman melihat ke arah kanan. Ya, karena Ka'bah ada di sebelah kanan, serong begitu ya, serong. Ya, jadi misalkan di sana sofa, kita melihat ke arah kanan, serong. Yang di sofa pun demikian. Tatkala kita melihat ke arah Marwah, maka serong melihat ke kiri. Di situ kita melihat Ka'bah dan kita berdoa di sana. Ya, itu demikian sama. Kalau posisinya rame banget, tidak usah berhenti. Ya, tidak usah berhenti. Ya, dibaca aja. Dibaca zikirnya terus begitu ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Nah, itu dilakukan 7 kali. 7 kali niku Safa Marwah 1, Marwah Safa 2, ya, Safa Marwah 3, Marwah Safa 4, Safa Marwah 5, Marwah Safa 6, Safa Marwah 7, berakhirnya di Safa. Duduk 7, Safa Marwah 1, Safa Marwah 1, Safa. Yo ping 14 sampean. Dengkel sikile. Ya, keliru itu. Ya, Mas'allah rahmani rahmakumullah. Akhirnya adalah di Marwah, ya. Beliau bersabda, "Lau anni istaqbaltu min amri", seandainya aku mengetahui apa yang aku ketahui sekarang, mastadbartu lam asuk al-hadiyah, aku tidak akan membawa hewan sembelian. Wa ja'altuha umratan, dan aku jadikan ia sebagai umrah. Faman kana minkum laisa ma'ahu hadiyun falyahilla, siapa di antara kalian yang tidak membawa hewan sembelian, silakan sekarang tahallul. Waliyaj'alha umratan, dan jadikan ia umrah. Ya. Jadi saat ini Nabi menggunakan kiron, haji kiron, karena bawa
apa hewan sembelihan. Nabi memerintah para sahabat untuk tamattu. Setelah ini yang tidak bawa hewan sembelihan silakan tahallul, berarti tamattu. Nabi memerintah para sahabat untuk tamattu. Yang tidak bawa sembelihan disuruh tahallul. Ya, tahallul pertama. Sebelum tahallul yang kedua setelah ibadah haji. Jadi jadikan yang ini adalah umroh. Ya, jadikan ini adalah umroh. Tapi yang bawa hewan sembelihan tidak boleh tahallul. Sampai nanti setelah balang jumroh Aqabah baru boleh tahallul. Itu setelah tawaf ifadah, maka baru boleh tahallul yang bawa hewan sembelihan. Tapi yang tidak bawa hewan sembelihan disuruh tamattu, dan ini yang terbaik dan ini yang paling mudah. Ya, memudahkan, ya, mengenakkan, karena Nabi SAW menginginkan bagi umatnya apa yang mudah. Ya. Nah, bisa kita bayangkan tuh kalau kita haji kiron dari Indonesia, ono pesawat khusus nggak wedhus. Kan gitu ya. Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan. Suraqah bin Malik bin Ju'shum berdiri dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah untuk tahun ini saja atau untuk selamanya?" Ya, ini napa tamattu tadi itu untuk tahun ini saja atau untuk selamanya? Kemudian beliau menjalin jari jemarinya satu dengan yang lainnya dan bersabda, "Dakhalatil umrati fil haji marratain." Ya, umrah itu masuk ke dalam haji. La bal li abad, bahkan ini untuk selamanya. Jadi memasukkan umrah di dalam ibadah haji. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sunnahnya. Kemudian Ali datang dari Yaman membawa onta-onta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjumpai Fatimah, termasuk orang yang bertahallul. Melihat Fatimah termasuk orang yang sudah bertahallul, memakai pakaian yang celup dan bercela. Ali pun mengingkari hal ini. Lalu Fatimah berkata, "Sungguhnya ayahku memerintahkanku untuk melakukan hal ini." Ya. Jadi Ali radhiyallahu taala anhu bawa hewan sembelihan, bawa hadiah, melihat Fatimah sudah tahallul. Ya, karena sudah berhias. Ya, sudah berhias. Diingkari, maka dijawab, "Yo, bapakku yang nyuruh," kan gitu ya. Rasulullah SAW merintah untuk bertahallul sekarang. Kemudian berkata Jabir, yakni perawi hadis ini, ketika di Irak, Ali berkata, "Kemudian aku pergi mengadukan apa yang berbuat oleh Fatimah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bertanya kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan apa yang diceritakan Fatimah tentang beliau. Aku juga menceritakan bahwa aku telah mengingkari apa yang dikerjakan oleh Fatimah, yakni melakukan haji tamattu. Ya, perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahallul setelah umrah. Ya, bertahallul setelah sa'i. Lalu beliau bersabda, "Sadaqat. Dia benar. Madza qulta hina faradtal hajja?" Lalu apa yang engkau katakan ketika engkau mengerjakan haji? Ya. Lalu Ali radhiyallahu ta'ala berkata, "Ya Rabbku, aku berikhram dengan apa yang diikhramkan oleh Rasulmu." Ya. Kok ngono sih terjemahnya? Bentar ya. Allahumma inni uhillu bima ahalla bi rasuluka. Oh, ya. Jadi ya Allah, aku berikhram dengan apa yang Rasulmu itu berikhram dengannya. Jadi dia berniat ikhram seperti niatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inna ma'iyal hadiya fala tahillu." Aku itu bawa hewan kurban. Maka engkau jangan bertahallul. Kenapa? Karena dia niatnya ikhram kayak ikhramnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Dan bisa dibatalkan. Niatnya tidak bisa dibatalkan. Nah, sementara Rasulullah SAW niatnya ikhram dengan qiron karena sudah bawa hewan sembelihan. Ya, maka Nabi melarang Ali untuk bertahallul. Ya,
maka jangan bertahallul. Berkata perawi, hewan kurban yang terkumpul baik yang dibawa oleh Ali radhiyallahu taala anhu maupun yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 ekor. Sintiko akeh 100 ekor. Berkata perawi, semua jamaah haji bertahallul dan memendekkan, mencukur rambut mereka kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang membawa hewan kurban. Ya, termasuk Ali tentunya radhiyallahu taala anhu, ya tidak bertahallul. Tapi tahallul yang awal ini gitu ya, bagi yang berhaji tamattu itu tidak dicukur gundul, dicukur rata. Untuk laki-laki pun tidak dipotong berheleleng itu. Kita sering mendapati orang napa bertahallul bapak-bapak niku di marwah nggo gunting ketok seret gak begitu sunahnya, dicukur rata. Gitu ya. Nanti potong ini tok mulai si boys. Boleh toko umroh rambutnya si boys gitu ya. Ndak sunnah seperti itu. Yang sunnah dicukur rata. Kalau umroh tok ndak haji, dicukur gondol-gondol gitu. Ya agar dapat keutamaan doanya Rasulullah SAW 3 kali. Ya dikadoakan rahmat 3 kali oleh Rasulullah SAW. Dicukur rata tok nggak digondol, cuma 1 doanya Rasulullah SAW. Terus gak dicukur rata ya gak digondol, gak ditungani sampai Nabi. Kalau tungganin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini kerugian besar. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Nah, itu ya maka pentingnya kan tatkala kita melakukan ibadah umrah atau haji itu bersama dengan apa? Yang sesuai dengan sunnah, agar enggak macam-macam itu. Banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kita lanjutkan. Ketika tiba hari tarwiyah, hari apa? Tarwiyah tanggal 8, maka mereka semua berangkat menuju Mina. Mereka memulai manasik haji. Mereka sudah menggunakan baju ikhram ya, dan sudah berniat ikhram menggunakan baju ikhram di tempat masing-masing, tidak keluar dari tanah haram, sudah dari sana. Ya, samanya dengan penduduk Mekah. Tatkala mereka hanya menggunakan haji saja, dengan haji ifrad hanya haji saja, maka mereka juga pun demikian berikhram dari rumah-rumah mereka, tidak perlu keluar ke tanah haram. Ya, mereka penduduk Mekah biasanya begitu, menggunakan haji ifrad. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW menaiki tunggangannya, kemudian setelah tiba beliau mengimami mereka sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh di Mina, menginap di Mina. Ini sunnah. Ya, kalau jamaah haji kita, masya Allah, wis gak nginep-nginepan tanggal 8 langsung budal. Tanggal 8 bukan nginep di Mina tapi berangkat ke Arafah. Oh ini kan menyelisih sunnah. Nabi SAW itu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Ini Nabi SAW. Ya, dan banyak jamaah haji dari negeri kita, gitu ya, yang KBI-nya itu tidak mengamalkan sunnah, langsung tanggal 8 berangkat ke Mina. Gak sesel-seselan, ya mesti ayo nyari durung wayahe berangkat. Gitu ya. Durung wayahe berangkat ya mesti ayo ijenan kan gitu nggih. Golek gampange gitu ya. Sampai sana saya budale enak, gak sesel-seselan gitu misalkan begitu, atau yang semacamnya mesti ayo nyari durung wayahe berangkat. Sama dengan balang jumrah yang ngono. Balang jumrah harusnya kan ba'da zuhur. Sebelum zuhur wis balang jumrah enak nek kene gak padet ya mesti ae soalé durung wayahe. Wis ngawur tok. Baik. Setelah sholat subuh beliau menunggu sebentar sampai terbit matahari. Masih di Mina sampai subuh. Ya, sampai matahari terbit. Setelah kelihatan matahari terbit, beliau minta dirikan kemah untuk beliau di Namirah. Berangkat sudah ke Arafah. Didirikan kemah di Namirah.
sekarang disebut namanya Masjid Namirah. Dan langsung kita perhatikan, tidak semua bagian Masjid Namirah ada di Arafah. Hati-hati ini. Tidak semua bagian Masjid Namirah ada di Arafah. Sebagiannya keluar dari tanah Arafah. Sehingga siapa yang berdiam diri di Masjid Namirah pas di luar daerah Arafah, hajinya tidak sah. Hati-hati. Harus tolak-toleh pokoknya. Ya, kalau misalkan di Masjid Namirah misalkan tolak-toleh karena melihat batas tanah, batas Arafah. Ya itulah, kan ada tandanya. Tandanya jauh, pelakat papan begitu dilihat. Kenceng kau nambah gini, delok gini, oh aku ada di dalam aman. Tapi kalau ternyata di luar, hati-hati nang segera pindah. Kenapa? Tidak sah hajinya, karena haji itu Arafah. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Jadi didirikan masjid kemah beliau di Namirah. Lalu Rasulullah SAW kemudian mulai bertolak berangkat menuju Arafah. Orang-orang Quraisy tidak meragukan kecuali beliau berhenti di Masy'aril Haram seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Beliau telah melewati Mina dan menuju Arafah hingga ketika sampai di dekat Arafah beliau mendapatkan kemahnya telah dipasang di Namirah. Telah dipasang oleh para sahabat. Jadi ada para sahabat yang sudah berangkat lebih dulu untuk menyiapkan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang seperti itu kan, ketika pemimpin ya memang harus disiapkan. Masa pemimpin kon bangun dewe. Ya memang seperti itu adabnya kan demikian pemimpin begitu. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian beliau pun singgah di tempat tersebut. Ketika matahari telah tergelincir, beliau memerintahkan agar untanya Al-Qaswah disiapkan. Beliau pergi ke tengah-tengah lembah dan berkhutbah di tengah-tengah manusia. Setelah matahari tergelincir, ini waktu zuhur. Ya, maka ada khutbah Arafah. Ya, sebelum sholat zuhur dan sholat zuhur jamak dengan asar. Ya, khutbah, ada khutbahnya. Nabi SAW berkhutbah. Nah di antara isi khutbah beliau, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Darah-darah kalian, harta kalian haram atas kalian, kahurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari kalian ini, hari Arafah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, bulan Dzulhijjah. Fi baladikum hadza, di negeri kalian ini, tanah haram, yakni Makkah. Ala kullu syai'in min amril jahiliyah, ingat segala sesuatu dari urusan jahiliyah, tahta qadamayya, ada di bawah kedua tapak kakiku, maudhu'un, diletakkan. Artinya apa? Segala perkara jahiliyah wis gak payu. Gitu ya, sudah ndak laku. Diinjak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dima'ul jahiliyati maudhu'ah, darah-darah jahiliyah telah diletakkan, dihapus. Wis ndak ada dendam, ndak apa, udah habis semuanya. Wa inna awwala damin adau min dima'ina damu ibni Rabi'ah ibnil Haris, dan darah pertama yang kuletakkan, ya, darah pembunuhan pertama yang dilupakan, ndak dihukum dari darah kita adalah darahnya Ibnu Rabi'ah ibnil Haris, karena mustardian fi bani Sa'din faqatalathu Hudzailun, ya, di mana ia disusukan di Bani Sa'ad lalu dibunuh oleh Hudzail, ya, dibunuh oleh Hudzail. Sudah dihapus, ya, tidak diberlakukan tadi. Riba Abbas ibni Abdul Muttalib, mana tadi? Wa awwalu riban adau ribana, dan riba jahiliyah yang telah lalu pada masa jahiliyah telah dilupakan. Riba pertama yang dilupakan, yang ini tidak dihukum, adalah riba kita, riba Abbas bin Abdul Muttalib. Semuanya dilupakan, tidak dihukum, sudah tidak ada. Gitu ya. Artinya apa? Islam itu menghapus dosa-dosa masa lalu sudah. Tatkala masuk Islam sudah tidak ada. Ya, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti orang tidak punya. Jadi masa lalu dihapus sudah dengan Islam. Masa jahiliyah dihapus dengan Islam. Segala kejahatan-kejahatan yang terjadi di masa jahiliyah dengan Islam dihapus. Sudah tidak ada tuntutan sama sekali. Ya, semuanya dilupakan, tidak dihukum.
Maka bertakwalah kepada Allah mengenai hak wanita. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah dari Allah, dan kemaluan mereka menjadi halal bagimu dengan kalimat yang ijab qabul yang diperintahkan oleh Allah. Hakmu atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci menginjakkan kaki di rumah kalian. Apabila mereka mengerjakan hal ini, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Hak mereka yang menjadi kewajibanmu adalah memberi mereka nafkah dan pakaian yang pantas. Aku telah meninggalkan di tengah kalian sesuatu yang bila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan tersesat, kitabullah. Ya, dan kalian akan ditanya tentang aku, apa yang akan kalian katakan? Artinya ditanya tentang aku, apakah aku sudah sampaikan risalah ini kepada kalian? Maka para sahabat menjawab, kami bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalah Rabbmu, engkau telah menunaikan amanah dan telah menasihati umat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sambil mengacungkan telunjuk ke langit. Kemudian beliau bersabda, Allahumma syahad, Allahumma syahad, salasa marrat. Ya Allah saksikan, ya Allah saksikan sampai tiga kali. Kemudian setelah khutbah lalu adzan dan qomat. Beliau sholat duhur, kemudian qomat dan sholat asar. Ya, dengan dikosor jamak takdim. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dan ini manasik. Ini adalah manasik, bagian dari manasik. Hatta sekalipun penduduk Mekah juga qosor. Ya, sekalipun di Mina qosor, karena ini manasik. Gitu ya. Ini bagian dari manasik. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi jamak qosor takdim ini manasik. Ya, jangan kemudian wis waktu nisik dawa aku sholat duhur di petang rakaat, asar petang rakaat untuk pada waktunya masing-masing. Iki meteges jenenge. Ya, itu namanya meteges. Ya. Beliau tidak melakukan sholat apapun lagi di antara keduanya. Tidak ada sholat di antara keduanya. Lalu beliau menaiki kendaraan menuju ke tempat wukuf. Beliau merapatkan perut untanya Al-Qaswa ke batu besar. Lalu beliau berhenti di jalan besar dan menghadap kiblat. Beliau terus wukuf hingga matahari terbenam. Rona kuning sedikit demi sedikit mulai menghilang dan matahari benar-benar tenggelam. Jadi beliau berdoa panjang sambil saat itu. Beliau membonceng Usama di belakang kemudian mulai bertolak. Usama dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Menunjukkan apa? Kedudukan Usama di hati Nabi gimana? Ya besar, makanya kan dia termasuk hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usama dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapaknya dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Usama siapa? Zaid bin Harithah. Ya, Zaid bin Harithah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Usama berarti cucu angkat ngono. Iya, kira-kira ngono. Beliau mengencangkan kendali untanya sampai-sampai kepala unta itu menyentuh tempat duduk kendaraan. Beliau beri isyarat dengan tangan kanan sambil bersabda, "Ayyuhan nas as-sakinatus sakinah." Wahai manusia, tenanglah, tenang. Jadi jalan itu tenang, tidak perlu banter kesusu. Kemudian beliau mengendarkan tali kengkang ontanya sedikit demi sedikit hingga onta itu dapat berjalan mendaki. Setibanya di Muzdalifah, beliau sholat maghrib dan isya dengan 1 kali adzan dan 2 kali iqamat, qosor dengan jamak takhir. Ini pun manasik. Ini manasik, gitu ya. Misalkan sampai di Muzdalifah waktu maghrib, iya jamak takdim. Sampai di Muzdalifah waktu isya, ya jamak takhir. Begitu. Ojo sholat dewe maghrib dewe lalu isya dewe. Ndak, ini manasik. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Seperti ini tata caranya begitu. Ya, seperti ini tata caranya. Jangan kemudian kita berijtihad sendiri begitu ya. Engkau maro isyae sepetang rakaat aku gak nyaman aku salat di qosor ya. Waktu ini sik dawa gitu ya. Ini artinya tidak menerima kelonggaran dan kemudahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau tidak membaca tasbih apapun di antara keduanya. Kemudian beliau berbaring hingga fajar terbit. Mari ngono nang turu. Habis sholat tidur. Habis sholat tidur sudah. Istirahat sampai fajar. Ya, istirahat sampai fajar. Makanya dari Musdalifah geledakan kabeh wis. Ya, geledakan kabeh. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Beliau salat subuh ketika waktu subuh sudah tampak jelas dengan sekali adzan dan qomat. Setelah itu beliau berangkat dengan untanya, yakni Al-Qaswah, hingga ketika sampai di Masy'aril Haram, beliau menghadap ke kiblat. Lalu membaca doa, takbir dan tahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tetap berada di situ hingga terang benderang, lalu beliau bertolak sebelum matahari terbit. Beliau membonceng Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl bin Abbas. Tadi Usama, sekarang Fadl bin Abbas. Apanya Nabi? Sepupunya Nabi SAW. Dia adalah seorang laki-laki yang punya rambut yang indah. Kata kerupane kan eman-eman kata digondol gitu ya. Karena kemarin waktu napa jenenge memimpin jamaah itu ada seorang pemuda yang rambutnya wapui gitu ya. Tak lirik ae gondol gitu. Ya ternyata manut, alhamdulillah digondol. Jadi selama si durung gondol kebiak tok ae gitu ya. Rambutnya di mana-mana rupanya. Tapi ternyata kemudian Masya Allah digondol. Kita lanjutkan. Jadi Fadl bin Abbas ini punya rambut yang indah, berkulit putih dan tampan. Ketika Rasulullah SAW bertolak, lewatlah sejumlah wanita. Al-Fadl memandang mereka. Ya, Al-Fadl memandang mereka. Rasulullah SAW menutupi wajah Al-Fadl dengan tangannya, ditutupi gini. Ini anak arek enom ganteng gitu ya. Wong wedok liwat. Sing noleh sapa? Sing lanang apa sing wedok? Hah? Ya karo lah. Wah, udah noleh. Ya, jenenge arek enom ya. Ya jadi Fadl melihat kembali rombongan wanita itu. Rasulullah SAW menutupi wajah Al-Fadl dengan tanya. Al-Fadl memalingkan mukanya ke arah lain untuk memandang mereka. Berot gini. Arek enom. Ya. Rasulullah SAW pun memindahkan tangannya dari tempat tadi ke muka Fadl, ke arah yang ia memalingkan wajahnya hingga sampailah mereka di lembah Muhasir. Itu ya, seperti itu ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Nah, itu pemuda di zaman Nabi SAW. Bagaimana pula pemuda di zaman sekarang? Tidak bisa kita bayangkan. Ya, tidak bisa kita bayangkan. Dan di zaman Nabi SAW saat itu kaum perempuan yang lewat semuanya berhijab syar'i. Karena sudah turun ayat perintah untuk berhijab kan begitu. Zaman sekarang subhanallah. Di situ Rasulullah SAW mempercepat kendaraannya sedikit dan milih jalan tengah yang keluar menuju Jumrah Aqabah. Karena Wadi Muhasir itu tempat apa? Tempat burung ababil menghancurkan pasukan gajah. Ini tempat adab, maka di tempat adab itu tidak boleh berhenti lama, tapi langsung jalan, gitu ya. Nah sekarang jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, satu kesalahan ya, tempat di sana ada adab malah jadi tempat wisata. Ya, tadi malah jadi tempat wisata, padahal tidak boleh berhenti lama. Nabi SAW melewati Wadi Muhasir langsung jalan cepat. Ya, tidak berhenti. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Jadi Nabi itu memalingkan wajahnya. Ya, Nabi memalingkan wajahnya. Nabi itu mempercepat ya. Mempercepat kendaraannya sedikit dan memilih jalan tengah yang keluar menuju Jumrah Kubro, yakni Jumrah Aqabah. Setibanya di Jumrah dekat pohon, beliau melempar 7 kali dengan batu-batu kecil. Jadi ada Jumrah Sughra, Wusta, Kubro. Nah, Kubro ini disebut Aqabah, yang paling dekat dengan arah Masjidil Haram. Tapi wato jenenge ya. Cuman yang sebelah sana gitu ya. Jadi
tanggal 10 ini setelah dari Muzdalifah, maka jumroh Aqobah itu melewati 2 jumroh Sughra Wusta langsung ke pojok. Ya, menuju jumroh Aqobah. Melempar batu, melempar jumroh itu 7 kali. Dan ingat ya, itu manasik, duduk ngantemi setan. Itu manasik, bukan ngantemi setan. Ndak ono niat ngantemi setan di sana, ndak ada. Itu manasik. Gitu ya. Si ono wong mangkel wis pokoke niate ngantemi setan. Gitu kentekan watu sandale diantemno. Subhanallah gitu. Ono ngentuk watu gede-gede ngene. Lah kena kancane to. Gitu ya. Jadi itu bukan ngelempari setan, itu manasik. Itu ta'abudiyah. Ya, bukan ngantemi setan. Ini kita perhatikan, bukan ngantemi setan, itu manasik. Ya, itu tata cara rangkaian ibadah. Tidak ada kaitannya sampai setan. Kalau mungkin sejarahnya iya sejarah, sejarahnya begitu kemudian jadi syariat. Tapi setan kan ekono sana. Ana setan ro, waduh aku lho nek kene ben apa ibadah aja aku diantemi ngali ae lah ngono ah. Ya apa darah wong-wong iki. Tem. Ya, jadi melempar 7 kali dengan batu-batu kecil. Setiap lemparan bila bertakbir Allahu Akbar. Setiap biji batu ukurannya sebesar kelingking. Kecil segini, ruas jari kelingking. Kalau gede-gede sak mini terlalu lantep gitu ya. Enggak, ya. Beliau melempar dari tengah-tengah lembah itu, kemudian beliau menuju tempat penyembelihan. Saat itu kemudian beliau menyembelih hewan kurban. Beliau menyembelih 63 hewan sembelian dengan tangannya sendiri. Swidak telu. Ngono kurban gitu ya. Ya. Setelah itu beliau memberi sisanya kepada Ali dan beliau menyertakan Ali dalam sembelihan tersebut. Beliau kemudian merintahkan agar mengambil sedikit dari setiap hewan sembelihan itu kemudian dimasukkan dalam satu panci dan dimasak. Mereka berdua pun makan daging tersebut dan minum kuahnya. Digulai. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Jadi menyembelih 100 tadi ya. Nabi swidak telu berarti Ali pinten? 30 lebih itu. 37 disembelih. 100 hewan disembelih. Ya sebagiannya di Nawa jelas dibagikan kepada yang fakir dari penduduk Mekah. Kemudian di sini Nabi SAW juga mengambil sebagiannya untuk dimakan. Lalu Rasulullah SAW menaiki kendaraan menuju Baitullah Ka'bah untuk tawaf ifadah. Dan beliau salat zuhur di Mekah. Beliau mendatangi Bani Abdul Muthalib yang tengah memberi air minum dari Zam-Zam dan bersabda, inzi'u timbala air. Ya Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Abdul Muthalib, falaula an yaghlibakumun nas ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum. Seandainya aku tidak khawatir manusia akan mengalahkan kalian dalam usaha mengambil air, niscaya aku akan ikut mengambil air bersama dengan kalian. Ya, memberi minum dengan air Zam-Zam. Kalau sekarang wis gak perlu nimbo. Siap sudah ya. Di Masjidil Haram, di luar sudah tinggal minum kita. Nggih, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Lalu mereka pun menyodorkan kepada Rasulullah SAW setimba air dan beliau meminum air tersebut. Ya, meminum air tersebut. Lalu tawaf ifadah. Ya, kemudian tawaf ifadah. Ya sama dengan tawaf tadi itu yang umrah, ini tawaf ifadah. Nah, tawaf ifadah boleh dalam keadaan sudah bertahalul, boleh. Ya, boleh sudah dalam keadaan bertahalul, ya. Tadi habis balang jumrah Aqobah, tadi sudah boleh tahalul sebenarnya. Sehingga kemudian ke Masjidil Haram, tawaf ifadah sudah dalam keadaan pakai baju biasa. Ya terserah, itu semua terserah. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, apa yang mudah. Taib. Ya kalau bawa hewan sembelian ya berarti setelah menyembelih baru bertahalul, ya.
Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ini adalah hadis yang mulia mengandung beberapa pelajaran dari kaidah-kaidah yang penting berharga. Berkata Al-Qadhi, para ulama telah banyak memperbincangkan kandungan fikih hadis ini. Dari hadis ini Abu Bakar Al-Munziri telah menulis 1 juz kitab tebal, dan beliau telah mengambil dari hadis ini 150 sekian macam hukum fikih. Seandainya didalami lagi, niscaya akan lebih sedikit dari jumlah tersebut. Jadi itu jamaah sekalian, hadis yang panjang tentang sifat haji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya gambaran? Gampang nggak? Hah? Gampang ya? Gambaran ini. Mulai dilakoni ya akeh wonge, akeh barenge. Nek bingung bareng. Nek bingung bareng. Ya mas sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jadi itu gambarannya. Ya, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang sunnah-sunnah haji ya dan seterusnya insyaallah taala, ya, tentang sunnah tawaf. Dan itu tadi itu gambaran sifat haji Nabi secara umum seperti itu, ya, secara umum seperti itu. Jadi kalau kita gambarkan misalkan dengan haji kita, misalkan haji kita tamattu dari Indonesia, ya, maka kalau yang langsung menuju Madinah berarti nanti dia berikhramnya dari Bir Ali, dari Dzulhulaifah. Kalau ternyata kita langsung menuju Mekah, maka nanti kita akan mendarat di Jeddah. Nah, sebelum mendarat di Jeddah kita sudah harus berikhram di pesawat. Ya, sudah harus berikhram di pesawat. Ya, kemudian setelah kita berikhram, ya, maka menuju Mekah, kemudian kita tawaf. Lalu sholat, tawaf, kemudian kita sa'i, setelah sa'i tahallul, karena apa? Haji tamattu. Tahallul dengan memotong pendek tapi tidak mencukur gundul. Hari tarwiyah, ini tanggal 8, kita niat ikhram kembali, kemudian kita mabit di Mina, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Ya, tanggal 8. Setelah matahari terbit, kita berangkat menuju Arafah. Ya, kita wukuf di Arafah, sholat duhur dan asar dengan jamak takdim, jamak qashar, jamak takdim. Mendengarkan khutbah Arafah. Ya, lek ana sing nerjemah dirungokno. Kadang-kadang juga bikin khutbah sendiri. Jamaah dengan bahasa, ya, bahasanya sendiri. Bikin khutbah sendiri, KPI atau kelompok-kelompok ibadah haji bikin sendiri. Kemudian setelah matahari tergelincir, setelah terbenam, ya, kemudian berangkat menuju Muzdalifah. Di Muzdalifah sholat maghrib dan isya jamak takhir. Tidur istirahat sampai subuh. Habis sholat subuh di Muzdalifah, kemudian berangkat menuju Mina. Berangkat menuju Mina untuk jumroh Aqobah. Langsung jumroh Aqobah, ya, langsung jumroh Aqobah. Kemudian setelah jumroh Aqobah kita boleh tahallul. Sudah boleh tahallul. Ya, kemudian berangkat ke Masjidil Haram. Jalan aja lakuin Masjidil Haram. Ya. Enak melakukan jadi enak melakukan. Ya, tapi lumayan kemeng nih. Ya, jalan dari Jumroh Aqabah dari Mina menuju Masjidil Haram. Karena sekarang sudah ada jalannya, Thoriq Musa namanya, Thoriq para pejalan kaki. Sudah ada jalurnya. Jadi jalur dari Masjidil Haram sampai ke Mina, sampai Muzdalifah, sampai ke Arafah, ono jalure, sudah ada jalurnya. Enggak mungkin kesasar. Mlaku ae. Pemene akeh rewange wis. Seru. Seru ya nangis. Ya, mengharukan. Kemudian setelah itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, sampai di Masjidil Haram, kemudian tawaf ifadah namanya. Ya, tawaf ifadah. Lalu sholat 2 rakaat, kemudian setelah itu sa'i lagi. Ya, setelah sa'i karena tadi sudah tahallul, tidak ada masalah, ya. Ya sudah selesai. Itu rukun-rukun haji sudah terpenuhi. Kemudian setelah itu kembali ke Mina. Besok tanggal 11
balang jumrah, sughra, wusta dan kubro. Ba'da zawal, ingat setelah matahari tergelincir, ba'da zuhur, gitu ya. Rame tadi mesti ae iku waktune kabeh mikire padha, soalnya itu waktunya. Ojo sebelum zuhur, apa meneh sebelum subuh. Apa sebelum subuh sepi mesti ae, durung waktune. La haula wala quwata illa billah. Golek enake subhanallah. Ya. Jadi balang jumrah ya. Sughra, wusta, kubro. Hari tanggal 11. Tanggal 12 3 hari. 11, 12, 13 melakukan hal yang sama. Kalau tidak segera safar. Setelah itu selesai sudah ibadah haji selesai. Seperti itu gambarannya. Bisa dipahami gambarannya? Gampang toh? Gampang. Semoga kita semua bisa beribadah haji. Amin ya Allah. Taib, ada pertanyaan? Nih. Yang pertama terus yang kedua waktu kita mikot di Masjid Ali kita sholat Ya apa? Waktu kita mikot ambil mikot di Ali berkat Sholat 2 rakaat, sholat apa? Sholat sunnah. 2 rakaat sholat sunnah ya. Sholat tahiyatul masjid boleh, gitu ya. Sholat sunnah wudhu boleh, karena ada di masjid, boleh. Nah, umroh apa sama dengan haji loh, Pak? Gimana kalau umroh yang dilakukan pada bulan Ramadan yang pahalanya sama dengan haji? iya. Tapi pahalanya tok yang sama. Tapi bukan haji, tidak menggugurkan kewajiban haji, gitu ya. Sama, nggak usah bulan umrah pada bulan Ramadan. Setiap pagi kita habis sholat subuh, diem di masjid, berzikir sampai matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, sama dengan haji dan umrah tamatan tamah. Itu mek ganjarani, tapi tidak menggugurkan ibadah haji. Paham insyaallah nggih? Taib. Haji wada ya sunnah. Kok haji wada? Nama tawaf wada ya, bukan termasuk rukun. Ya, bukan termasuk rukun. Ya sunnah begitu nggih. Ya, jangan ditinggalkan kecuali punya udzur syar'i. Seperti siapa? Seperti kaum perempuan. Lanang kayaknya gak ada udzur syar'i deh. Apa udzure wong lanang to, ya? Kalau perempuan ada ya udzur syar'i. Ya. Tapi zaman sejak dulu ya sudah ada obat penahan haid. Di zaman para sahabat, para tabi'in dulu sudah menggunakan ramuan-ramuan penahan haid. Boleh dikonsumsi bagi ibu-ibu. Tatkala dilihat jadwal waktunya ini haid, dikonsumsi biar tidak haid, biar tidak ribet. Apalagi nama jenenge haji kita kan terkoordinir. Terkoordinir maksudnya apa? Ada ikatan jadwal pulang wis ono. Saat tiket-tiketnya wis ono, enggak iso kan begitu nggih. Jadi semua sudah terkait dengan jadwal. Ini enggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu haid ya haid to, dinteni sak suci nih. Saiki yo enggak iso. Enggak bisa begitu. Ya iso bendol bengkak sembarang. Nggih, biayai sembarang kan begitu. Sudah bukan tidak seperti zaman dulu. Kalau sekarang terkait ya apalagi zaman sekarang. Ya maka silakan memakai obat penahan haid ya. Biar ndak ribet. Ya, ndak susah. Juga nggak kepikiran budal umroh misalkan ya sampai sana haid, wis ngalah aku lapo nih gini. Kan gitu ya. Terus aku lapo nih gini gitu ya.
Jadi kepikiran malahan. Ya sudah, suruh minum sana biar haidnya tertunda sebentar. Begitu seluruh rangkaian ibadah umrohnya selesai misalkan, ya sudah, tidak diminum lagi. Atau waduh ya weman, engko sik kepengin sholat di Masjidil Haram, sik kepengin sholat di nama Masjid Nabawi, begitu haid wis gak iso mana kan gitu ya. Sudah mbiyen ae sampai mulai gitu ya. Ya, minum aja sampai pulang. Ya, pengalaman kemarin saya bawa istri, ya dia waktunya haid, terus tak suruh konsultasi dengan bidan, kalau dapat resep ke dokter untuk beli obat penahan haid. Jadi selama di sana diminum terus, ya sampai pulang. Ya, begitu nggak diminum, wis, ya, kayak apa delen apa jenenge? Iya sudah ya. Kumpul kabeh wis bior-bioran. Baik. Itu lil maslahah. Itu untuk kemaslahatan. Boleh, tidak ada masalah. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ada lagi jamaah yang kemudian ngebel saya. Ustaz, saya punya masalah gini. Padha mek bojoku ngomong dhewe gitu. Nggih, mangga. Itu tidak langsung tuh gimana Pak Ustadz? Misalkan selisih sehari gitu. Napa nih Kak? Gimana maksudnya? Enggak, kalau misalkan kita udah ngelakon gitu Pak Ustadz ya, itu biasanya kan langsung tahalul. Terus itu selisih sehari itu gimana? Lah kalau enggak? Belum tahallul ya belum halal semuanya. Kalau belum tahallul ya belum halal semuanya. Gak oleh udik bojone sampean nek durung tahallul. Iya. Maksudnya? Harus tahallul dulu, disegerakan tahallulnya. Ya, kalau belum. Dulu kan nggak bawa uang gitu Ustaz. Nggak bawa uang. Kenapa? Untuk bayar potong rambut. Terus? Nah, itu tunda sampai besok itu. Lagi kan berarti belum tahallul. Iya belum. Lah kalau belum tahallul ya enggak boleh ngapa-ngapain kan gitu ya. Dia statusnya masih dalam posisi berikhram kalau belum tahallul. Jadi tahallul itu kan menghalalkan, kan itu ya. Disimboliknya dengan apa? Dipotong. Itu simboliknya begitu, ya. Nah. Kalau ndak bawa uang ya bisa apa? Nilirek. Nah, kan. Ya pinjem gitu ya. Atau anak ketua rombongan Pak, aku agak ngoduwe Pak. Perono Pak. Saya kira gampang masalah itu. Ya bukan permasalahan yang apa? Yang sulit. Nah. Yang lain? Samuna, cek apa? Sudah cukup? Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, apa yang bisa kita bahas semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan poin-poin penting yang itu merupakan kesimpulan hukum-hukum dari hadis panjang yang tadi kita bacakan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.